Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi kelas 8 Ilmu Pengetahuan Alam mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pada inti materi, sebelumnya, pernahkah teman-teman melihat jalanan berlumpur seperti gambar di samping? Jika teman-teman melewati jalanan berlumpur tadi, sepatu manakah yang akan teman-teman pakai untuk melewati jalanan berlumpur tadi? Pasti teman-teman di sini memilih sepatu yang ini kan? Oke, pada dasarnya sepatu boot ini mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah juga terjebak masuk ke dalam lumpur. Kok bisa sih kak kita menggunakan sepatu boot tapi tidak terperosot ke jalanan yang berlumpur? Oke, karena sepatu boot ini memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi yang ada di samping. Bisa dilihat ya perbedaannya. Baiklah, fenomena tersebut dapat kalian amati juga pada angsa dan ayam. Oke, coba kalian perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Ayam senantiasa hidup di daerah yang tidak lembab maupun yang tidak ada airnya. Kalau angsa beda lagi, dia bisa hidup di daerah yang ada airnya maupun yang tidak ada airnya. Oke, mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Perbedaan yang mendasari tempat hidup atau kemampuan ayam dan angsa itu bisa berbeda karena angsa mempunyai selaput pada kakinya, sedangkan ayam itu tidak memiliki. Nah, permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Oke teman-teman, sudah dulu ya mengenal fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih kak hubungannya fenomena-fenomena tadi pada bab ini atau tekanan zat ini? Oke, sekarang tahukah kamu apa itu tekanan? Nah, pada tekanan zat ini kita akan berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda, yang mana tadi kita sudah singgung sedikit ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya pada materi sebelumnya kan kita sudah mengenal tentang apa itu gerak benda yang ada di lingkungan maupun makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada pembelajaran tersebut kamu sudah memahami kan apa itu gaya, apa itu tekanan permukaan dan lain-lain. Nah, di bab ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu tekanan zat. Oke, mari kita review ulang mengenai apa itu gaya. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Lalu, tahukah kalian apa itu tekanan? Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Nah, pada bab ini kita mempelajari 3 subbab. Yang pertama, tekanan pada zat padat. Yang kedua, tekanan pada zat cair. Yang ketiga, tekanan zat pada zat gas. Oke. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tekanan pada zat padat. Oke, konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Bisa disimpulkan pada rumus P sama dengan F per A, yang mana P itu ialah tekanan, F itu gaya,
A itu luas bidang. Nah, sehingga apabila gaya diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua, sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Baiklah, kita lanjut pada tekanan zat padat pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh yang pertama ialah pada sebuah mata kapak. Pernahkah kalian menjumpai mata kapak? Atau kalian pernah nggak melihat ada seorang laki-laki yang sedang memotong kayu menggunakan mata kapak ini? Nah, amatilah pada mata kapak yang di samping. Oke, ujungnya itu terlihat tajam dan meruncing. Nah, ujung yang tajam ini bertujuan untuk memperbesar tekanan dan memudahkan dalam membelah kayu. Jadi, ketika semakin runcing, itu akan menimbulkan tekanan yang semakin besar. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan dalam membelah kayu dari fungsi mata kapak itu sendiri. Contoh kedua yaitu pada paku. Nah, pernahkah kalian amati ujung paku? Oke, ujung paku juga kelihatan lebih runcing. Yang artinya ujung yang runcing akan memperbesar tekanan, yang mana seperti kapak tadi, untuk memudahkan paku untuk menancap ke kayu maupun dinding. Jadi intinya segala sesuatu yang semakin runcing itu besar tekanannya akan semakin besar. Selanjutnya kemudian akan kita coba mengerjakan contoh soal ya teman-teman. Oke, terdapat soal yang berbunyi balok pada gambar di atas memiliki ukuran alas 30 cm kali 10 cm dengan massa atau berat 12 N. Oke, yang ditanyakan tekanan yang dapat diberikan balok pada lantai adalah, oke, kita tulis dulu mana yang diketahui, mana yang ditanyakan, mana yang kita jawab. Oke, dijawab diketahui F sama dengan 12N, A sama dengan 30 cm dikali 10 cm sama dengan 300 cm persegi. Kemudian kita konversikan ke meter persegi, yaitu menjadi 0,03. Yang ditanyakan ialah P atau tekanan yang diberikan oleh balok pada lantai. Dijawab menggunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan F per A sama dengan 12 per 0,03 sama dengan 400 N per meter persegi per Pascal. Oke, apakah ada yang kesulitan dalam memahami soal ini? Baiklah teman-teman, jika ada yang kurang dipahami, boleh sekali ya bertanya pada grup WhatsApp yang kita telah buat. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia menyimak sampai akhir pada pertemuan kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan maupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian akhiran dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.